Hai, jumpa lagi bersama saya Vivi Jo in the Pet Nanny. Gimana teman-teman, sehat semua ya? Anabul-anabulnya juga dong, sehat ya. Oke, nah kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara merawat bayi kucing yang tanpa induk ya. Karena bayi-bayi kucing ini ya kalau ada induk sih nggak usah repot lah ya, tinggal sodorin aja ke induknya gitu. Tapi untuk bayi-bayi kucing yang tanpa induk, bayi loh ya, bukannya kitten gitu, bukannya anak kucing aja, anak kucingnya aja belum tentu bisa hidup gitu loh, walaupun kita udah selamatkan ya anak-anak kucing tanpa induk ya, yang udah agak besar-besar itu kadang-kadang juga susah hidup gitu loh. Apalagi bayi kucing yang benar-benar masih membutuhkan air susu induknya banget sebagai daya tahan tubuh ya. Kita tahu bahwa air susu ibu adalah daya tahan tubuh untuk bayi ya. Begitu juga dengan hewan ya. Mereka butuh air susu induk itu sebagai daya tahan tubuhnya. Nah, tapi banyak juga yang selamat ya dengan cara-cara seperti ini. Nah, terutama untuk rescuer yang selalu tergerak hatinya untuk pungut anak-anak kucing yang dibuang orang ya, yang tanpa induk. Itu semoga juga selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Pasti rezekinya itu pasti lancar banget, walaupun susah tapi nggak pernah susah-susah banget, walaupun kurang tapi nggak akan kurang-kurang banget, percaya deh ya. Jadi tolong aja, makin banyak kita nolong pasti rezeki kita ada aja, nggak pernah habis ya. Walaupun ya nggak kaya-kaya banget tapi kita nggak akan kekurangan. Itu dia berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang mau gitu menolong sesama makhluk ciptaannya ya. Jadi yang untuk yang buang-buang anak kucing ya, semoga kita doakan semoga mereka dapat hidayah ya, bisa berubah jadi mau menolong mereka. Oke, simak terus setelah yang satu ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Teman-teman, ini namanya Harley. Coba Harley kasih lihat dulu tuh. Harley sih. Nah, ini namanya Harley teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar? Ya kan? Ini Harley. Jadi Harley itu waktu ditemuin tuh bener-bener masih bayi banget ya. Mungkin baru sekitar umur 1 minggu kali gitu. Jadi dia ditemukan oleh teman saya Elis ya. Dia 2 saudara. Jadi dia dibuang di pinggir got ya, deket rumahnya Elis gitu. Nah terus yang satu itu saudaranya si Harley ini putih ada belang 3 gitu ya, tapi lebih dominan putihnya. Jadi yang putih belang 3 itu nah kayak gini nih, nah kayak gini ya. Jadi yang putih itu udah kecebur ke got gitu. Tapi gotnya untungnya airnya nggak dalam ya, airnya cetek. Dia sih nggak sampai kelelep tapi tetap basah gitu. Jadi diambil sama Elis, dibawa ke tempat saya. Kebetulan pada saat itu ada indukan ya. Jadi Cindy, namanya Cindy. Cindy. Hai Cindy. Ini namanya Cindy. Nah,
si Cindy ini baru aja kehilangan anak ya, anaknya itu kena virus, jadi kalau nggak salah anaknya ada 3 ekor, tiga-tiganya mati. Nah dia cariin, otomatis dia kayak kehilangan anak dong, ya kan, apa mau ya ada Harley dan saudaranya ini datang, jadi saya suruh si Cindy yang nyusuin gitu. Nah itu adalah cara ke-1 ya, mencarikan induk susu untuk si bayi gitu ya, sehingga tapi induknya yang sehat ya, jangan yang udah kena virus, istilahnya udah flu ya, kita sih nggak tahu ya, kadang-kadang kan yang namanya OTG ya, kayak kita tuh OTG ya, jadi tanpa gejala, kadang-kadang memang dia udah bawa virus, mungkin juga si Cindy itu udah bawa virus sehingga anaknya tiga-tiganya juga mati gitu. Tapi mau nggak mau, karena pada saat itu ya cuma satu-satunya induk itu yang ada cuma si Cindy, dan Cindy itu air susunya tuh banyak. Terpaksa saya kasih ke Cindy yang nyusuin gitu, jadi tanpa saya repot untuk susupin, kasih susu gitu kan ya. Nah untuk yang saudaranya itu yang putih yang udah kecebur ke got ya, mungkin karena yang namanya bayi kecebur ke got ya, terus sudah gitu mungkin keminum air got ya, pasti banyak bakteri yang masuk, otomatis dia nggak bisa bertahan lama, kira-kira 1-2 minggu ya kalau nggak salah, itu dia juga akhirnya lewat juga gitu. Nah beruntung si Harley ini bisa hidup ya, tumbuh besar. Begitu udah mulai besar, Cindy-nya sakit ya, terus sampai akhirnya mati juga gitu ya. Nah Harley ini begitu umur berapa dia udah Harley-nya juga sakit sembuh karena memang udah ada virus dari si Cindy ya gitu. Jadi tapi daya tahan tubuh dia kuat gitu, karena mungkin ya air susu itu dari si Cindy ya, makanya tuh itulah pentingnya daya tahan tubuh, air susu ibu untuk daya tahan tubuh bagi si anak gitu. Nah itu jadi dia bisa ngelawan virusnya di dalam tubuh gitu. Sehingga dia terus tumbuh besar. Begitu udah waktunya vaksin dan dia juga dalam keadaan yang sehat, maka saya kasih dia vaksin supaya dia daya tahan tubuhnya itu bisa lebih bagus lagi sampai sekarang. Sedangkan ini 2 ekor bayi kucing ya, yang ditemukan oleh karyawan saya, dibawa ke sini 2 minggu yang lalu ya, tanpa induk, dibuang tanpa induk. Nah karena di sini nggak ada indukan, jadi ya terpaksa harus disusuin teman-teman gitu. Jadi dikasih susu harusnya per 3 jam, 2 atau 3 jam sekali dikasih susu, tergantung juga ya, tergantung dari anaknya gitu. Kebetulan dia juga anaknya nggak rewel ya, jadi nggak begitu nyari induk juga gitu. Jadi lebih gampang gitu, dia udah kenyang ya dia tidur gitu. Dan kita tutupin nih semua di kandangnya ini, kalau malam nih kita tutupin ya, kalau siang itu dibuka kayak gini, jadi biar masuk matahari. Dan dia juga udah mulai kena chlamydia. Memang awalnya juga dia udah yang ini nih yang kena chlamydia dulu ya, tapi baru sedikit ya. Nah terus lama-lama nular, dan mungkin kemungkinan juga kena air susu itu. Makanya setiap
setiap kasih susu itu, selesai kasih susu kita lapin semuanya, dan matanya dilap pakai kapas dan air hangat, dicit pakai kapas dan air hangat ya itu, dan dikompresin matanya, ini dikompres. Kalau saya kompres gitu matanya supaya bakterinya mati kayak gitu. Tadi adalah cara kedua ya. Jadi cara kedua itu adalah dikasih susu gitu, per 3 jam lah, per 3 jam sekali. Nah jadi karena per 3 jam sekali itu, jadi ya kita gantian lah yang kasih susu. Jadi mereka nanti pagi murni, terus siangnya si Anti, sorenya nanti ya malamnya agak malaman lagi, sekitar jam 6 jam 7 kalau ada yang sempet ya mereka susuin lagi. Nah malamnya itu sekitar jam 9 sampai atau jam 11 malam itu, kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, tergantung. Kalau mereka udah anteng ya saya nggak kasih lagi, nggak ganggu mereka tidur gitu ya kan, karena kalau misalkan mereka udah dibangunin gitu, mereka akan nangis terus gitu kan, kasihan ya kan, sedangkan sayanya udah waktunya tidur kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah anteng ya udah, berarti mereka udah kenyang gitu. Jadi saya nggak kasih susu lagi gitu. Nah sebenarnya saya ini trauma gitu sama susu ya, udah dari zamannya dulu itu, dari susu yang murah SGM. Sebenarnya saya pernah kasih SGM ya, SGM yang untuk bayi manusia gitu ya. Dulu itu Kiki, kucing pertama saya itu yang saya sayang banget itu juga masih bayi ya, cuma dia agak lebih besar lah, mungkin sekitar umurnya mungkin sekitar 2-3 mingguan gitu. Dia itu saya kasih SGM dan bisa tumbuh besar ya, nggak mencret gitu. Mencretnya belakangan dia udah mulai nggak cocok, mungkin udah mulai gede ya, udah mulai bisa makan. Nah tetap saya kasih susu itu dia udah nggak cocok, dia mulai mencret, jadi saya nggak kasih susu lagi. Jadi saya kasih kayak bubur bayi gitu ya. Nah ini juga dia kan udah 2 minggu yang lalu di rescue, jadi sekarang ini dia udah mulai kayaknya udah mulai nggak kenyang dengan susu aja gitu, tapi saya udah siapin mother and baby gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya susu awalnya, tapi kalau dia udah mulai 3 minggu ke 4 minggu, berarti kan udah mau 1 bulan, kita ganti makanannya dengan makanan yang lebih padat. Nah waktu setelah Kiki ya SGM itu ya, itu saya kasih anak-anak kucing itu bermacam-macam susu, dari yang murah sampai yang mahal ya, sampai susu baby spesial baby itu dari Royal Canin ya, itu saya pernah dikasih, itu nggak pernah cocok, tetap mencret juga. Makanya saya udah paling kesel banget sama orang yang suka buang-buang bayi kucing gitu kan. Jadi susah gitu diurus, itu anak segitu tuh susah banget, udah gitu rentan banget penyakit ya kan, ya karena daya tahan tubuhnya itu kan masih kurang gitu kan. Nah kali ini saya juga bersyukur banget ya, bahwa pas karyawan saya bawa susu itu, dia beli apa sih, gold milk ya, nanti ya kayak gini nih ya, gold tulisannya gold milk ya. Nah jadi susu ini yang mereka minum sekarang ini, sampai sekarang ini, dan cocok gitu, nggak mencret ya, bersyukur banget lah. Berarti ya Tuhan Maha Besar juga ya gitu. Mungkin ya anak ini dikasih kesempatan untuk mencicipi dunia. Padahal dunia ini nggak ada enak-enaknya buat mereka. Jangankan buat mereka, buat kita aja nggak ada enak-enaknya sebenarnya ya. Tapi kalau kayak gitu nggak bersyukur akan hidup yang telah dikaruniakan kepada kita gitu kan. Gold
Gold milk ini adalah pilihan yang bagus, lumayan bagus untuk bayi-bayi kucing gitu. Ini nggak promosi loh, saya nggak endorse ya, nggak dapet nggak dapet duit juga dari sini gitu kan, cuma ya info aja buat teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan ya dia bisa bisa hidup lah sampai gede kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.